Amin. Silakan duduk saudara. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saya tidak mungkin bisa menyelesaikan 3 poin. Saudara sudah tahu kan? Memperpendek khotbah itu jauh lebih susah daripada memperpanjang. Kalau saya memperpanjang itu lebih enak. Nah, saudara sekalian, sehingga akhirnya saya tidak bisa selesaikan semua. Tadi pagi saya paksakan 3 poin. Nah sekarang saudara, karena kita ada satu acara yang bagus, ya, kita akan dengar kesaksian yang luar biasa. Ada 2 hamba Tuhan. Oleh karena itu saudara, saya akan persingkat. Saya akan melanjutkan apa yang saya sampaikan minggu lalu. Karena satu paket. Nah ini jeleknya gini saudara sekalian. Kalau satu paket itu, mungkin saudara berkata, saya udah pernah tahu ini. Tapi ya susah, namanya satu paket. Saudara kalau beli paket Kentucky, saudara nggak bisa berkata Coca-Colanya diganti sama teh botol. Ya sudah paketnya Coca-Cola. Daek te daek. Saudara gelem ora gelem yang mesti terima. Nah gitu saudara sekalian. Nah paket ini ada Coca-Cola, ya sudah, kalau saudara Coca-Colanya nggak suka ya minum sedikit aja ya. Tetapi saya mesti sampaikan ini karena ini satu paket. Saudara, mari kita akan buka sama-sama 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-55 sampai ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 58, demikian firman Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Iya. Hai maut, di manakah semangatmu? Sebentar. Saudara yang berkata ini siapa? Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Gua mau lihat. Mana kemenanganmu, gigitanmu tuh mana? Saya mau nanya, yang ngomong begini Tuhan apakah manusia? Manusia. Ngerti lu sekalian ya? Tapi pertanyaannya, apa saudara pernah mengalahkan iblis? Makanya seringkali saya berkata gini saudara. Kita saat ini nggak perlu mengalahkan iblis. Kalau saudara saat ini masih mau mengalahkan iblis, apa artinya Yesus mati? Iblis sudah kalah, tidak perlu dikalahkan lagi. Amin. Tinggal kita ketawain aja. Makanya saya beritahu pada saudara, iblis itu jangan terlalu banyak digubris. Makin digubris, makin ngelunjak. Bilang amin. Kan sudah tahu kalau cewek di mall, kan ada cowok-cowok. Godain kita dong, godain kita dong. Saudara cuekin aja, berhenti. Saudara ladenin. Ngapain lu sweet-sweet? Oh, tambah panjang. Nah, iblis tuh digituin. Jangan terlalu digubris. Karena apa saudara sekalian? Kita nggak perlu ngalahin karena iblis sudah kalah. Nah, saudara sekalian, waktu kita berkata, di mana kemenanganmu? Bukan berarti kita ini sudah ngalahkan, enggak. Tapi karena jagoan kita, bos kita udah menang. Coba seandainya nanti malam ada MU sama Chelsea. Loh kenapa? Pendeta suka sepak bola, nggak salah dong. Amin, ya nggak apa-apa kan? Misalnya PSSI bisa ngalahkan MU. Bah, udahlah jangan MU dah. Saudara bisa bayangkan misalnya pemain sepak bola kita yang namanya si Irfan bisa ngalahkan Messi dari Barcelona. Saudara, kalau seandainya itu terjadi, saya rasa itu mustahil. Mustahil itu kakaknya dari mustahil. Itu sampai lebaran monyet nggak akan terjadi itu sekali. Nanti itu sekali. Seandainya benar-benar bertanding, kita dukung kan? Wah, kita dukung. Dalam doa kayak segala macam lah. Bolanya ditumpang tangan kayak, kasih minyak urapan biar licin. Kan kalau licin kan nendangnya jadi kepleset. Ternyata PSSI ngalahkan Barcelona. Semua dilides yang namanya Messi, Dani Alves, Xavi Alonso. Saya hafal karena baru sekalian di situ kayak ayat-ayat firman Tuhan. Amin. Nah kalau seandainya PSSI bisa ngalahin, wah saya jamin itu SBY akan bikin tumpengan 7 hari. Dan kita akan bersorak-sorai, yes menang, betul kan? Padahal kita kan nggak pernah main sepak bola kan? Tapi karena jagoan kita menang. Nah saya mau kasih tahu pada saudara, kita punya jagoan di atas segala jagoan. Namanya siapa? Dia udah menang. Nah terus kalian, sebenarnya kan saya udah pernah cerita sama saudara, untuk mengalahkan iblis, Yesus tuh nggak perlu mati. Ngapain pakai mati? Hararese susah-susah banget. Yesus kalau mau ngalahkan iblis, saudara mau hancurin iblis, gampang. Tinggal dari langit teriak iblis mati, selesai. Susah-susah banget pakai menderita digebukin.
Tetapi saudara sekalian, Yesus nggak lakukan itu. Kenapa? Karena kita sudah dibeli sama iblis. Dan buat mengambil kita nggak bisa dengan cara manusia sini, iblis nggak kasih. Gue udah beli dong. Gue udah ajar, lu mesti bayar. Ngerti saudara sekalian? Dan Yesus bayar dengan harga yang mahal, dengan darahnya sendiri. Karena darah Yesus beda sama darah kita. Darah Yesus golongan darahnya O. Kita kan golongan darahnya kan macam-macam. Nggak percaya kan? Kan lagunya bilang gini. Oh, darah tuh. Ada nggak? A, nggak ada kan? Semuanya tahu kan golongan darahnya? Jadi belum tentu matching. Hanya satu yang bisa menebus kita. Satu yang bisa menyelamatkan kita. Satu-satunya yang nggak pernah kecipratan sperma laki. Yesus adalah satu-satunya manusia yang gak ada sperma laki. Lu ngerti sperma gak? Satu-satunya. Karena DNA-nya Yesus bukan DNA dari manusia. Kita kan DNA dari papa kita. Yesus DNA dari mana? Gak ada sperma yang masuk. Karena Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria. Dia dimasukin spermanya Roh Kudus. Bisa bilang amin terus sekalian. Oleh karena itu saudara sekalian, iblis takut. Yesus mati, Yesus menderita bukan untuk dia. Yesus menang bukan untuk dia. Yesus menang buat kita. Supaya kita menang hari ini sampai selama-lamanya kita menang. Tepuk tangan dulu buat Tuhan ini. Nah saudara sekalian, kemenangan itu diberi sama kita. Dilempar untuk jadi milik kita. Lanjut. Sangat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Iya. Tetapi Dosa keluar karena hukum Taurat. Tidak ada dosa kalau nggak ada hukum Taurat. Kan dulu nggak ada peraturan, karena nggak peraturan kan nggak tahu. Saudara pakai baju merah ke sini, saudara tahu nggak itu dosa? Kan nggak tahu. Tapi setelah ada aturan, baju merah kalau datang ke gereja dosa, nah, saudara tetap pakai, itu jadi dosa. Dulu nggak ada aturan, gara-gara Taurat timbullah dosa. Teruskan. Tetapi syukur kepada Tuhan. Aduh, syukur. Karena bukan kita, usaha kita. Syukur ke dalam apa? Kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Kenapa? Yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Nah, semua bilang amin. Kita nggak pernah ngalahin iblis, tapi kita diberi kemenangan oleh Yesus. Semua bilang amin. Nah, kemenangan yang diberikan kepada kita jangan disia-sia. Sama aja orang tua sudah cari duit sedemikian rupa dari mulai kecil, dari muda sampai kaya raya. Punya pabrik dan segala macam. Sebelum mati kasih kepada saudara. Nah, ini usaha papa. Tolong kamu teruskan. Saudara dengarkan baik-baik ya. Setelah itu papanya kita mati. Saudara, papa tuh pengen supaya kita ngembangin. Bisa bilang amin? Kalau disia-sia, saya khawatir papanya bangkit lagi ngamuk. Saudara, ini contoh. Papi dari tahun 46 jadi hamba Tuhan. Tahun 53 dari jadi gembala. Jadi punya gereja. Saudara bayangkan dari tahun 53 jadi gembala sampai meninggal tahun 2005. 52 tahun jadi gembala. Saya nggak ngerti saudara sekalian 50 tahun jadi gembala kayak apa pegelnya. Itu nggak ada jemaat yang besar, yang segini aja gua stres. Amin terus sekali. Saudara bisa bayangkan. Lalu saudara sekalian dia meninggal, dia serahkan. Saya bilang sama Mami, Mi hati-hati loh. Mami diserahkan tanggung jawab, jangan sampai jemaat ini melorot. Dan saya ingin beritahu pada saudara, sama. Yesus sudah menang kemenangan kasih sama kita. Nah sekarang kita tidak harus mempertahankan. Gimana kita bisa mempertahankan? Nah lihat, saya kasih poinnya dan selesai. Karena banyak kesaksian. Mana gambarnya? Oke, lanjut. Baca James. Tetapi syukur kepada Tuhan. Iya. Yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Nah lihat. Jadi nomor satu, kita harus hidup di dalam kemenangannya. Semua bilang amin aja. Amen. Di dalam kuasa yang membangkitkan Yesus. Siapa yang membangkitkan Yesus? Alkitab berkata, jika Roh Kudus yang membangkitkan Yesus tinggal di dalam kita, maka Roh Kudus yang membangkitkan Yesus akan juga membangkitkan kita. Saya udah jelasin tentang kafara, ya. Dah, lanjut. Yang kedua.
James. Tetapi syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Yang kedua, berdiri teguh, jangan sampai goyah. Kenapa? Iblis tidak bisa rebut kemenangan yang Yesus berikan pada kita. Bilang amin. Tidak bisa kemenangan yang sudah Yesus peroleh diberikan pada kita direbut iblis. Tapi iblis bisa bikin Anda impoten. Sampai tidak bisa menggunakan kemenangan ini. Bisa bilang amin. Sampai saudara nggak mampu. Dan iblis, dengarkan baik-baik, nyerang kita tidak dengan keadaan aslinya. Tidak seperti raksasa yang giginya tonggos, cakarnya tajam gitu. Saudara, kalau saudara ngadepin begitu, saudara lalu tahu, ikut aku. Ikut aku, saudara akan berkata, amit, amit, jabang bayi. Tapi iblis nongolnya dengan apa? Dengan masalah kecil, masalah sepele. Ngerti sekalian? Masalah sakit, orang bisa jadi goyah. Contoh, saya kemarin ke Singapura nih. Mama mertua di operasi sini. Saya juga periksa. Saudara tahu, saya muter tuh, ada 2 dokter dan terakhir 3 dokter. Setelah dilihat, Pak Yuda, kenapa dok? Kalau seandainya sakit lagi, ya terpaksa dibongkar ulang. Aduh, gue bilang amit, enggak deh. Saudara bayangin kan, kemarin ini saya udah dioperasi. Itu aja udah sengsaranya bukan main. Udah setahun lebih masih sakit. Saya periksa ke sana lagi, katanya mesti bongkar lagi. Aduh Tuhan, gue sih bukan takut masalah biaya, karena saya punya jemaat. Ya kalau sadar gitu, kalau sadar. Saya tuh trauma sama operasinya, saudara. Operasinya sih nggak kerasa. Setelahnya, mikir lagi dimasukin kateter ke situ, lu bayangin aja tuh. Ke situ nggak usah dijabarkan dan nggak usah dilihat. Amin sekali. Kemudian saya mesti diem lagi, aduh gue bilang sampai enggak deh. Akhirnya pulang, saya stres loh. Saya pulang. Nah iblis bisa ngomong, tuh kan gue udah bilang sama lu, ikut Tuhan buktinya lu pendeta sakit. Makanya gue kasih tahu, cobain dukun putih. Karena orang Tionghoa, amin. Dukun hitamnya mana tadi? Tadinya ada tuh, hilang ya. Lagi dukun hitamnya keluar dari belakang sekalian. Coba saudara B, cobain, nggak apa-apa kok. Nah itu dukun hitamnya datang, amin sekalian. Nah kalau seandainya saya bilang, saya kan pernah ditawarin terus sekalian. Lalu saya bilang, nggak bisa, saya orang Kristen. Loh, Pak, dukun putih ini tidak melarang Anda ke gereja. Dengar ya, iblis tuh nggak pernah melarang ke gereja. Silakan, ntar lama-lama bosan sendiri. Pinter, ngerti lu sekalian. Nah itu yang bikin goyah. Maka dari itu yang kedua, berdirilah teguh, jangan goyah. Lanjut. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Karena makin saudara giat, makin aktif di dalam pekerjaan, celah buat iblis masuk susah. Ngerti lu sekalian. Dulu waktu saya di Tiberias, setiap hari Minggu khotbah kan 8 kali. Hari biasa 2 kali, sehingga 1 bulan itu 72 kali saya khotbah. Saudara mau tahu? Jangankan celah iblis, celah fitness aja nggak bisa. Nggak bisa tuh. Celah coffee bean nggak bisa. Karena apa? Udah dari pagi tuh hari Minggu 8 kali. Tapi saya bersyukur setiap hari kerjanya baca Alkitab terus sekalian. Nangkep ya? Saudara, karena apa? Karena begitu giat. Oleh karena itu Tuhan bilang giat dalam pekerjaan Tuhan. Karena begitu saudara giat dalam pekerjaan Tuhan, itu celah buat iblis. Coba nyanyiin aja. Saudara kira-kira 3 bulan nggak ke gereja. Lihat aja saudara sekalian. Masalah ini, masalah itu, perbuatan ini. Tapi makin kita rajin melayani Tuhan, makin sempit celah buat iblis menggoyahkan kita. Amin sekalian. Nah sekarang yang keempat. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. 1. Jangan goyah. Iya. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Iya. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan. Kalau tidak tahu, ulang lagi. Sebab kamu tahu. Kalau nggak tahu dikasih tahu. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Jadi apa yang Tuhan berikan